Halo semua, welcome to Dialog Selasar. Kenalin, gue Malinda dari Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FEB UI 2022. Di sini, buat Dialog Selasar kali ini, kita bakal angkat tema kekerasan seksual, pencegahan dan pengendaliannya. Di sini gue juga ditemenin sama pembicara yang top banget nih. Ada Kak Zeni Trilestari. Hai Kak. Hai. Nah, Kakak boleh perkenalin dulu nggak ke teman-teman? Halo semuanya, gue Zeni, gue dari fakultas sebelah, gue dari FISIP angkatan 2019, saat ini gue semester 7 di Ilmu Kesejahteraan Sosial. Oke, nah jadi selain kakak ini mahasiswa FISIP 2019, Kak Zeni ini emang aktif nih menyuarakan hak-hak perempuan sejak lama. Nah, mungkin gue bacain dulu kali ya kakak track recordnya gimana. Nah, jadi Kak Zeni ini pernah menjadi paralegal LBH Apik bacanya ya Kak? Apik Banten pada tahun 2019. Terus kakak juga pernah ngedampingin korban kekerasan seksual untuk tim khusus anti kekerasan seksual BEM FISIP UI 2021. Terus Kak Zeni lanjut nih jadi koordinator tim khusus anti kekerasan seksual BEM FISIP UI 2022. Terus Kak Zeni sama teman-temannya Kak Zeni tuh menginisiasi badan otonom pendamping korban kekerasan seksual di tingkat lingkungan keluarga mahasiswa FISIP UI bernama FISIP Anti Kekerasan Seksual. Terus last but not least Kak Zeni juga sering menyuarakan ya Kak melalui sosial media kakak tentang tentang perlindungan hak perempuan ya Kak gitu. Nah terus kan kita udah tahu nih kakak tuh aktif banget menyuarakan hak perempuan, terus menyuarakan hak korban gitu. Nah motivasi kakak tuh apa sih? Kenapa kakak se-invested itu buat ngebela sama hak perempuan gitu? Oke. Tapi sebelum ngejawab mungkin gue mau kenalin satu inisiatif lagi sih. Jadi gue sekarang unsur mahasiswa di Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual FISIP UI. Jadi ini kayak satgas tapi di lingkup fakultas gitu. Ini dibentuk sama dekan sebelum ada satgas UI gitu. Jadi ini baru banget emang, baru Agustus kemarin. Itu salah satu inisiatif juga. Nanti mungkin kita membahas ini yang lebih banyak. Boleh. Tapi kalau motivasi sebenarnya gue lebih ke mungkin gue empath kali ya. Gue banyak berempati kalau ngelihat cerita-cerita korban kekerasan seksual di sosmed. Terus kalau misalnya ada teman gue yang mengalami, itu dorongannya gue pengen ngebantu gitu. Apa nih yang bisa gue lakuin buat at least membuat dia ngerasa lebih baik gitu. Mungkin kalau dulu nggak sampai bantuin nanganin atau bantu mendampingin, tapi sebagai teman aja gitu. Terus 2019 itu gue jadi 2019 gue ikut satu komunitas namanya Women's March. Oh iya, Women's March itu ada di Indonesia. Oh Indonesia. Women's March di Serang. Terus dari situ gue dikenalin sama LBH Apik tadi yang tadi lo sebut. Jadi LBH Apik ini memberikan bantuan hukum buat korban-korban kekerasan yang nggak punya akses ke hukum, karena lawyer itu kan mahal ya. Iya benar banget sih. Kebutuhan sehari-hari aja belum tentu bisa dipenuhi, apalagi buat ngebayar lebih ke pengacara dan seterusnya. Akhirnya si LBH inilah yang akan ngebantu buat kaum perempuan yang tidak mampu mengakses hukum dikasih bantuan hukum gitu. Dari situ gue dilatih gimana cara yang ngedampingin korban, kekerasan seksual itu kayak gimana, perspektif korban, prinsipnya seperti apa, kayak gitu. Nah itu dari situ sih. Wow, jadi lo awal tuh dilatih sama Women's March tadi, terus dikenalin ke Apik. Wow, berarti udah dari tahun 2019. Ya 2019 tuh berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun. Oh my god. Berarti dari SMA ya lu ya Kak? SMA kelas 3. Wow. SMA tuh gue gabut. Karena SMA lo kayak aktif gitu ya? Lu kalau nggak OSIS, MPK atau apa gitu kan. Sedangkan lo ngomongin nggak suka. Nah, gue nggak kurang suka sama kegiatan dalam sekolah. Terus ya udah gue cari. Waktu itu gue tuh karena suka baca buku sebenarnya, baca fiksi. Lo tau gak sih yang kayak remaja-remaja romance gitu. Nah pas gue cari buku, gue nemu satu buku. Ini nggak sengaja nemu buku karyanya Oki Madasari. Beliau itu sastrawan Indonesia, sastrawati yang banyak nulis soal minoritas, soal Ahmadiyah, soal perempuan. Jadi sebagai yang empatinya kelebihan tuh gue kayak sedih juga ya ngelihat orang-orang tuh didiskriminasi cuman karena dia perempuan gitu. Itu dia cuman
dia nggak boleh ini itu, dia nggak boleh dapat pendidikan, dia harus nahan diri di keluarga cuman karena dia perempuan gitu. Nah dari situ gue ya gue sedih ngelihatnya. Gue baca itu, akhirnya gue cari orang-orang yang emang suka baca ini tuh ada nggak sih, ternyata ada Women's March itu. Terus gue join, di situ gue sering dipinjemin buku, sering bikin diskusi, sering ngobrol sama ya aktivis-aktivis perempuan di nasional. Itu di kelas 3 berarti ya? Ya itu kelas 3 SMA. Jadi kayak nggak sengaja nemu, terus emang gue passionate di isunya, ketemu sama jejaringnya gitu kali ya, jejaringnya, terus ya udah kebangun sampai sekarang. Wow, berarti cuman awal empati tapi sekarang udah kebangun gitu ya Kak? Betul. Wah, nah balik lagi ke kekerasan seksual tadi. Jadi kan awalnya lo empati nih, terus kayak lo juga udah belajar nih dari Women's March itu dan segala pengalaman lo. Nah, kalau menurut lo sendiri definisi kekerasan seksual tuh gimana Kak? Definisi kekerasan seksual sebenarnya di banyak regulasi sekarang kan bersyukurnya udah ada UU TPKS di tingkat nasional, udah ada Permendikbud di tingkat pendidikan tinggi, udah ada juga peraturan rektor di UI soal kekerasan seksual. Definisinya banyak yang udah cukup lengkap, tapi kalau kita mau memahami kekerasan seksual sebenarnya kuncinya satu. Apa tuh? Kuncinya adalah keterpaksaan atau tanpa persetujuan. Consent. Jadi ya konsen. Bentuk tindakan seksual apapun yang lo lakukan sama orang, kalau orangnya bersedia dan nyaman, itu bukan kekerasan seksual. Entah itu cuman ngerangkul, entah itu cuman apa ya, nyolek-nyolek gitu. Kalau misalnya orangnya nyaman dan setuju dan oh ya gue nggak apa-apa kok gitu, itu bukan kekerasan seksual. Tapi sekalinya dia merasa nggak nyaman, risih, takut, itu kekerasan seksual. Dan selain tanpa persetujuan, juga kunci untuk memahami kekerasan seksual tuh relasi kuasa. Jadi banyak kekerasan seksual yang kasusnya nggak selesai atau bahkan nggak dilaporkan, itu karena kita punya ketakutan, karena kita menghadapi seseorang yang powernya lebih gede gitu. Let's say dosen, kalau udah menghadapi dosen ada ketakutan nilainya jadi jelek, ketakutan nama baiknya jadi jelek, terus ketakutan bikin kehebohan di fakultas dan lain-lain gitu. Itu kan ada. Nah itu juga kita perlu lihat, oh pantesan korbannya nggak speak up karena pelakunya aja guru besar gitu, let's say. Wah, itu kan pasti serem dan nggak semua orang punya keberanian untuk ngelapor gitu. Jadi itu kuncinya sih untuk memahami kekerasan seksual. Kalau definisinya lihat aja di undang-undang TPKS. Tapi yang paling menarik tuh yang sekarang perdebatan tuh konsen ya Kak. Nah jadi konsen itu gimana cara tahu oh nih orang tuh bener-bener konsen, karena apakah dia ngangguk atau kayak, karena kalau misalnya kayak kita tahu banyak tuh kasus-kasus tuh baru di bring up sekarang gitu, misalnya padahal kejadian udah berapa tahun lalu gitu. Nah jadi mungkin bisa kayak ngejelasin lo nggak kayak konsennya itu apa dan dengan segala kontroversialnya gitu. Jadi sebenarnya konsen itu kan konsep yang bukan cuma ada di kasus kekerasan ya, tapi kayak kalau lo ke rumah sakit pasti disuruh nulis inform consent. Bener. Ya itu kayak lo bersedia untuk dikasih tindakan medis, terus lo tanda tangan. Nah konsen juga sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Lo ngasih persetujuan bahwa lo bersedia melakukan ini sama orang ini gitu. Jadi konsen itu sebenarnya ada banyak prinsipnya. Tapi biar ingatnya gampang, pakai kentang goreng. Apa tuh? Kentang goreng itu kan bahasa Inggrisnya fries. Fries. Nah, fries consent. Jadi ada ini tuh persetujuan nggak sih? Ini tuh consent bukan sih? Ada frameworknya buat ngebantu kita ingat-ingat. Namanya fries. F itu freely given, artinya nggak dipaksa, memang bersedia sukarela. Reversible, bisa ditarik kayak 1 detik, oh ya boleh deh, terus kayak pas baru megang, nggak jadi. Ini menarik nah sih. itu boleh. Nah itu reversible, berarti consent tuh bisa ditarik. Inform, nah ini yang tadi lo ini kayak ngangguk doang, sebisa mungkin diberikan secara jelas lewat verbal iya gitu, iya boleh. Kalau kayak ngangguk doang agak susah diinterpretasinya kan. Bener. Terus kayak ada banyak faktor yang bikin orang oh mungkin dia ragu jadi ya udah ngangguk gitu. Jadi sebisa mungkin konsen diucapkan secara verbal iya boleh gitu. Terus enthusiastic, FRIS, enthusiastic tuh lo seneng ngomong yang gak kayak iya gitu, kayak mager gitu kan, lo iya doang tapi sebenarnya nggak mau gitu. Wah, ini menarik sih. Terus spesifik yang terakhir. Jadi spesifik. Yang sering terjadi di laporan kekerasan seksual, orang itu konsen untuk
datang ke satu apartemen, tapi bukan berarti konsen untuk melakukan hubungan seksual. Nah itu yang suka orang-orang nggak pahamin. Jadi lo setuju untuk dicium, tapi bukan berarti lo setuju untuk dipegang-pegang gitu. Betul. Itu jadi kita harus spesifik nih, gue konsennya ke yang mana gitu. Makanya even lo pacaran itu masih ada kekerasan dalam pacaran gitu. Karena mungkin gue pengen pegang tangan, tapi mungkin gue nggak mau rangkulan, Iya, mungkin gue nggak mau gitu. dipeluk gitu Iya, ya. betul. Oh, iya, Jadi kita harus menghargai tubuh orang prinsipnya. Jadi kayak lo minjem sendal aja, lo minjem sendal teman, lo bilang boleh nggak minjem sendal lo gitu. Masa lo megang tubuh orang tapi lo nggak izin gitu. Apalagi kalau sendal kan mungkin dampaknya nggak dirasakan langsung sama orangnya. Tapi kalau tubuh itu kan nempel seumur hidup kita pengalamannya. Dan traumatis. Mau itu dampaknya bisa ke psikologis, ke fisik, ke banyak hal gitu. Bener. Jadi menghargai tubuh orang itu dimulai dari minta persetujuan. Gitu. Tapi bener sih menurut gue baru tau dia phrase ini karena kayak menurut gue ini terus yang tadi yang lo bilang orang-orang yang higher ups yang kayak dekan atau apa pokoknya orang-orang yang berkuasa gitu, mereka ini harus tahu tentang phrase ini karena mungkin orangnya itu bilang ngangguk karena mereka takut gitu loh, jadi mereka nggak antusias gitu. Iya takut gitu. Iya benar. Serem sih. Dan emang menurut lo kekerasan seksual ini faktornya apa gitu loh? Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual. Kenapa kayak mungkin kurang edukasi kah atau kurang apa gitu? Faktor penyebabnya banyak banget sih. Banyak banget. Tapi kalau ditarik benang merahnya tuh sebenarnya kalau gue bisa bilang karena budaya patriarki sih. Budaya patriarki. Tapi cowok juga bisa jadi korban. Iya betul. Dan sebenarnya patriarki juga in some ways merugikan laki-laki sih menurut gue. Kayak lo dituntut untuk maskulin, dituntut untuk nggak boleh nangis. Padahal lo adalah manusia yang punya perasaan kan. Nah itu juga salah satu kerugiannya. Jadi patriarki itu kan menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Terus ada beberapa hambatan bagi perempuan untuk melakukan sesuatu hanya karena dia perempuan gitu kan. Nah, kalau dalam konteks kekerasan seksual, perempuan sebagai korban banyak tantangan yang untuk melapor kekerasan seksual. Misalnya ketakutan yang tadi kayak dia laki-laki dekan, terus kayak nanti gue takutnya gue dicap jelek sama teman-teman gue kayak gue perempuan nakal lah, itu banget perempuan sih. inilah Sanksi sosial gitu. jadi malah korbannya ya. Iya, jadi penyebabnya tuh bisa ditarik ke budaya patriarki tapi turunannya banyak gitu. Mau itu stigma terhadap perempuan, stigma terhadap korban laki-laki, terus penanganan hukumnya juga belum bagus apalagi di Indonesia. Meskipun undang-undang TPKS sudah sah gitu. Tapi PR-nya tuh masih banyak gitu. Nah, we'll get back to that lah. Terus gimana tuh? Apalagi ya banyak deh. Tapi yang pasti yang held accountable untuk kekerasan seksual pelakunya, bukan korban, bukan pakaian Betul, korban. setuju banget sih. Yeah. Pakaian tuh sering kalau lo pakaian terbuka berarti lo konsen buat pegang-pegang. Yeah, enggak dong, juga, enggak gitu kan? konsepnya Mas Bro. Bener sih. Terus yang tadi yang apa sih tadi? Budaya patriarki ya, yang lo highlight adalah penyebab akar dari semuanya ya. Menurut lo apakah dengan misalnya budaya patriarki ini, misalnya cowok nih kalau biasanya kan kalau misalnya dia megang atau apa perempuan kayak wah lo keren banget udah ngegini-begini perempuan. Apakah itu salah satu faktornya? Itu salah satu budaya yang melanggengkan kekerasan. Jadi ada tindakan yang memang nggak berdampak langsung gitu. Misalnya lu sweet-sweetin atau ngomongin cewek di tongkrongan. Itu mungkin ya ceweknya juga nggak denger, orangnya nggak denger gitu. Ya orang mungkin nggak sadar itu kekerasan seksual, tapi itu melanggengkan budaya rape culture gitu. Wah, rape culture. Jadi memang dampaknya tuh nggak langsung orangnya denger di depan orangnya nih ngomong kayak lo body lo bla 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 gitu. Memang nggak langsung kayak gitu kan, tapi dengan ada percakapan itu di lingkungan sosial kita tuh jadi nggak memperhatikan kalau itu adalah hal yang salah gitu. Ada orang yang bisa merasa keberatan kalau diomongin kayak gitu. Iya sih, banyak orang termasuk gue ya, gue jujur aja gue nggak suka kalau orang tuh ngomongin tentang tubuh gue nggak terlalu suka gitu loh. Ya nggak sih. Nah ngomong-ngomong soal obrolan dan tongkrongan gitu, apa yang bisa kita lakukan sih Kak sebagai
Oke, mungkin sebagai teman yang mungkin diomongin atau ya sebagai mahasiswa in general gitu. Sebagai temen, well yang pasti lo harus berani negur sih. Tapi gue sadar kayak orang, nggak semua orang punya keberanian yang cukup untuk speak up, untuk melawan gitu. Yang penting lo berusaha ini sih, memahami, lo berusaha edukasi diri sendiri. Kalau ini tuh salah, lo punya apa, lo bisa nggak negor dia. Kalau nggak bisa, lo mungkin coba cara lain gitu, entah itu nulis di sosmed atau apa gitu. Karena emang gue juga mengakui kayak nggak semua orang berani untuk ngekonfrontasi orang lain gitu kan. Itu kan kayak butuh keberanian. Terus lo harus berani ngadepin resikonya, lo nggak diajak nongkrong lagi, jadi nggak punya teman. Itu kan resiko yang mau nggak mau kita harus akuin ada gitu. Tapi ya pinter-pinter lo deh, lo bisa ngelakuin apa gitu sesuai dengan kapasitas lo. Misalnya lo kadep dihadapi dengan staff-staff lo yang ngomongin kayak gitu, lo bisa negur. Harus gitu. tegur sih Kayak gitu. Tapi misalnya kalau coba dibalik, staff negor kadep tuh, waduh, nah itu kan agak ngeri kayak ya. Makanya agak ngeri ya. Tapi kalau misalnya apa yang bisa diusahakan sama lo sebagai staff gitu, itu aja. Entah itu bawa obrolannya di diskusi, terus kayak yang ngelaporin ke temen, kayak cari ally lu gitu. Intinya gak diem lah ya, dia do something gitu. Do something sekecil lo, yaudah lu nge-tweet aja gitu kayak anjir gitu. Anjir, woi Nggak boleh woi kayak gitu. Tapi itu kan kalau sebagai teman, kalau sebagai mahasiswa in general sebagai kita bisa ngapain nih Kak? Sebenarnya kalau ngomongin individu, tadi kan individu ya, sebagai individu kita bisa ngapain tuh kayaknya sempit sedikit banget yang bisa kita lakuin. Betul. Tapi when it comes to mahasiswa yang udah berkolektif, itu banyak banget yang bisa kita lakuin. Karena emang gerak tuh nggak bisa sendirian sih, harus bareng-bareng. Ketika mahasiswa ketemu mahasiswa lain yang tadinya powernya cuma satu, jadi dua gitu. Betul. Kan. Lebih powerful. Karena dia berkolektif di gerakan. Banyak banget yang bisa mahasiswa lakuin. Advokasi yang pasti ya, advokasi ke kebijakan ke atas, ke pejabat kampus, advokasi ke tingkat lembaga. Harus punya nih peraturan kekerasan seksual di BMFEB misalnya. Harus punya peraturan di DPM-nya, harus punya peraturannya di mana kayak gitu. Juga di samping itu adalah edukasi yang pasti. Gimana lo meyakinkan orang kalau isu ini tuh urgent, penting, semua orang harus membela, karena ini adalah hak asasi manusia gitu. Karena ini adalah hak lo untuk merasa aman di kampus sendiri gitu, tanpa kekerasan seksual kayak gitu. Jadi kayak ya kalau tadi kita ngomongin individu, emang kayaknya dikit banget yang bisa dilakuin. Tapi kalau udah bareng-bareng itu banyak banget yang bisa kita gerak. Lebih powerful ya, karena emang menurut gue mahasiswa tuh privilege buat suatu isu gitu. Jadi kita emang harus vokal sama isu-isu itu gitu. Nah, terus kan tadi lo bilang salah satu caranya adalah mungkin advokasi peraturan nih. Ngomong-ngomong tentang peraturan, kita balik lagi ke yang tadi kita sempat mention UU TPKS gitu. Nah, gimana menurut lo praktiknya sejauh ini tuh gimana, dan apa yang kurang, apa yang lebih, gimana? Menurut lo gimana? Oke. Jadi UU TPKS adalah momen kemenangan buat korban kekerasan seksual, karena akhirnya ada nih regulasi payung hukum di tingkat nasional. Karena selama ini kalau menangani atau mendampingi mau dibawa ke hukum, mau dibawa ke kepolisian kayak tapi pasalnya apa nih gitu. Kayak kita nggak tahu, belum diatur. Terus takut juga kayak ini rentan banget karena belum ada regulasinya. Nanti kita sendiri yang repot dan susah gitu. Itu tapi setelah sahnya UTPKS kita lega lah, seenggaknya satu beban tuh lungsur gitu dari pundak kita. Tapi gue melihat banyak catatan juga ya, kan kalau di hierarki kebijakan, undang-undang itu diturunin dalam peraturan pemerintah, peraturan pemerintah di tingkat kementerian gitu. Nah ini yang masih kita kejar. UTPKS sudah sah, tapi kan implementasinya itu yang ngatur kementerian. Nah infonya sih yang mengkoordinir itu Kemen PPA, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Itu yang mengkoordinir untuk perpres, peraturan perpres UTPKS. Gitu. Itu masih ongoing. Nah, jadi kayak ya UTPKS tapi belum maksimal banget buat melindungi korban saat ini karena perpresnya belum ada gitu. Tapi once itu udah ada, semoga bisa lebih oke implementasinya. Karena UTPKS ini inovasi sih. Inovasi dalam hukum, kayak alat bukti baru itu dicantumin. Wow, alat karena bukti baru. Kesulitan dalam kekerasan seksual kan bukti ya. Kayak lo kalau cuma berdua, pelaku dan korban,
nggak ada yang lihat, Ya itu gimana tuh? saksinya gimana, ya Ya, kan? itu gimana tuh? Nah, jadi kalau di UTPKS lo bisa menjadikan testimoni ahli atau profesional sebagai alat bukti. Wow. Misalnya lo diperiksa sama psikolog, oh iya lo mengalami trauma, ada dampaknya nih setelah mengalami kekerasan seksual, itu bisa jadi alat bukti gitu. Oh wow. Selain visum, karena kalau kekerasan seksual yang visum itu kan fisik, harus ada bruise-nya, lukanya gitu, harus ada tandanya di tubuh lo. Tapi kalau nggak ada gimana? Mental gitu kan nggak kelihatan ya? Nah itu makanya sekarang bisa bisa ya sekarang ya. Tuh, terus apa lagi ya? UTPKS nggak cuma ngurusin korban dan pelaku, tapi juga keluarga korban dan saksi. Jadi ada saksi juga diatur ya? tuh saksi. haknya tuh apa, kewajibannya apa. Dan menarik lagi, ini menurut gue ini inovasi besar di hukum pidana kita, karena once pelakunya selesai di penjara, dia harus mengikuti konseling pelaku supaya dia nggak melakukan kekerasan kembali ketika udah kembali ke masyarakat. Menurut gue ini progresif banget, karena kayak ya maling masuk penjara keluar jadi maling lagi gitu. Nah tapi kalau ini didorong jangan sampai lo udah jadi pelaku lagi gitu, karena itu pencegahan keberulangan namanya di UTPKS. Itu penting. Jujur gue amazed sih pas denger, karena kayak sekarang gak cuman oh ya korban, tapi dia juga ngeliat kalau misalnya korban berduaan doang tadi ya kan, oh ternyata bisa expert, dan dia juga ngerangkap ke keluarganya, ke saksinya, karena biasanya kan saksi juga mungkin bisa diancam-ancam dan mental juga bisa kena gitu. Bener-bener komprehensif gitu ya sebenarnya. Wow, gila sih. Semoga bener-bener diimplementasikan dengan baik ya buat Indonesia ini gitu. Nah, kita udah mau beres nih. Lo ada yang kayak pesan terakhir nggak? Apalagi buat teman-teman kayak sebagai mahasiswa kah, atau apa yang pengen lo sampaikan ke teman-teman Dialog Selasar? Oke. Terakhir banget. Tapi ini kayak gue mau pesan layanan masyarakat dulu ya. Boleh. Jadi yang tadi yang program tadi ya? Jadi teman-teman kalau gue mau sharing soal komite PPKS FISIP UI, ini adalah komite yang ada unsur dosen, unsur tendik, tenaga pendidikan, ada unsur mahasiswa yang punya tugas untuk membangun FISIP UI yang aman dari kekerasan seksual melalui pencegahan dan penanganan gitu. Nah ini baru dibentuk Agustus kemarin, tapi kita saat ini mau menuju 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi kita kedepannya juga pasti terbuka untuk kolaborasi, atau kayak mau nyampein laporan, misalnya dengar pelaku atau korbannya itu dari FISIP, itu bisa disampaikan ke kita. Gitu. Jadi akan kita tanganin. Terus ini tuh komite ini hadir sebelum Satgas UI. Wow. Jadi kayak ini adalah salah satu inovasi, terus gebrakan dari FISIP yang menurut gue teman-teman perlu tahu gitu. Kalau ada nih kebijakan yang bisa dimulai dari akar rumput, dari mahasiswanya, dari dosen-dosennya, akhirnya bersatu jadi komite gitu. Itu iklannya. Terus pesan terakhir yang pasti, kalau lo dengar podcast ini, gue berpesan untuk selalu percaya korban, karena dia udah menghadapi sebegitu banyak tantangan untuk speak up, untuk berani speak up aja itu pasti pergulatan batinnya panjang. Jadi prinsip kita adalah percaya korban dulu sampai terbukti sebaliknya. Menarik ya. Percaya korban dan terus gerak untuk mewujudkan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Thank you Kak. Oh, sebelum kita beres, tadi ada narahubung nggak? Narahubung komite ya? Ya, komite tadi. Sebenarnya ada emailnya, tapi buka aja Instagram FISIP_UI. Nah, di sana juga dikolek-kolek aja lah ya. Oke. Thank you banyak Kak udah menemenin Kastrat dan Dialog Selasar buat ngomong-ngomongin tentang isu yang lagi hangat ini. Makasih banget udah nyempetin waktunya, Kak. Thank you udah diundang teman-teman. Nah, semoga ini insightful buat teman-teman Dialog Selasar, supaya kita bareng-bareng mencegah isu kekerasan seksual gitu. Nah, sampai jumpa di Dialog Selasar selanjutnya. Dadah.